Oke. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perancangan enterprise arsitektur dengan framework TOGAF ADM pada Rumah Sakit Islam Karawang. Untuk mempersingkat waktu, kita perkenalkan dulu kelompok dari kelompok 2, itu diketuai oleh Mas Novian. Lalu anggotanya ada saya, Andi Muhammad Yusuf, lalu ada Mbak Astri Ovianti, dan Mas Franciscus Erik. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke materinya yang akan disampaikan oleh Mas Novian. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Andi. Baik, untuk latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu peranan sistem informasi dan teknologi dalam menjalankan proses bisnis di era informasi saat ini sangat diperlukan agar suatu perencanaan bisnis bisa berjalan dengan baik. Maka diperlukan sebuah tool untuk menyediakan secara menyeluruh serta dapat mengembangkan hubungan antara aspek-aspek yang ada di dalamnya. Tool yang ada dimaksudkan dalam hal ini adalah enterprise arsitektur. Pada Rumah Sakit Islam Karawang, pelayanan pendaftaran merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi pasien. Seringkali pelayanan pendaftaran memakan waktu yang lama, sedangkan alur di rumah sakit bukan hanya sampai pendaftaran saja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rumah sakit perlu memulai merencanakan enterprise arsitektur untuk mendukung sistem informasi yang terintegrasi dengan menjalankan langkah-langkah berdasarkan kerangka kerja TOGAF ADM. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini dilakukan pada keseluruhan divisi organisasi Rumah Sakit Islam Karawang. Kemudian, framework yang digunakan pada penelitian ini adalah The Open Group Framework TOGAF dengan menggunakan Architecture Development Method sebagai metode pengembangan arsitektur. Kemudian, tools yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan model arsitektur yaitu UML. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, rancangan suatu kerangka kerja berdasarkan konsep EA dengan menggunakan metode TOGAF Architecture Development Method. Yang kedua, analisis kebutuhan dari EA secara menyeluruh dan terpadu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, rancangan arsitektur visi perusahaan untuk melakukan identifikasi dan memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini. Kemudian yang keempat, rancangan arsitektur bisnis perusahaan yang menggambarkan strategi produk dan layanan serta aspek lingkungan bisnis, organisasi, fungsi, proses, dan informasi. Berdasarkan pada prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerakan strategi. Kemudian yang kelima, rancangan arsitektur sistem informasi yang terdiri atas arsitektur data yang menetapkan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dan arsitektur aplikasi, yang menetapkan jenis sistem aplikasi utama yang diperlukan untuk mengolah data dan mendukung bisnis. Kemudian yang keenam, rancangan arsitektur teknologi yang mematakan komponen aplikasi yang telah ditetapkan pada fase arsitektur aplikasi ke dalam suatu set komponen teknologi yang mewakili komponen software dan hardware. Kemudian rancangan peluang dan solusi untuk menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategis migrasi dan sebuah rancangan implementasi. Kemudian terakhir, rancangan perencanaan migrasi untuk membeli proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran tentang keselarasan proses bisnis dengan teknologi untuk mengembangkan arsitektur SITI pada Rumah Sakit Islam Karawang. Kemudian yang kedua, memberikan blueprint sebagai landasan untuk pengembangan SITI. Yang ketiga, memberikan pemahaman terhadap penggunaan metode TOGAF, Architecture Development Method, dalam rancangan enterprise arsitektur. Kemudian yang terakhir, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang kajian enterprise arsitektur. Next. Nah, dari ini merupakan gambaran dari kerangka berpikir, mulai dari tahapan pengumpulan data, ada melakukan observasi, yaitu pengamatan langsung kepada objek penelitian, kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi, kemudian melakukan studi literatur,
dan melakukan studi pustaka. Kemudian setelah tahapan pengumpulan data, ada tahapan perancangan enterprise arsitektur TOGAF. Mulai dari arsitektur vision, bisnis, kemudian implementation system, teknologi arsitektur, terus opportunities and solution, dan migration planning. Kemudian setelah dari proses TOGAF ini akan menghasilkan blueprint. Selesai. Next. Nah, ini merupakan TOGAF Arsitektur Development Method yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Novian. Untuk selanjutnya, boleh di next. Nah, ini akan saya jelaskan ada 7 tahapan TOGAF. Ini yang poin pertama ada fase preliminary, yaitu fase ini tentang mendefinisikan bagaimana melakukan perancangan di perusahaan yang bersangkutan. Pada fase ini juga akan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan prinsip-prinsip sebagai acuan pengembangan arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut juga memodelkan karakteristik dari arsitektur teknologi informasi yang akan dikembangkan. Lalu yang nomor 2, menentukan scope dari apa yang akan dibuat atau what ya. Yang ketiga, melakukan siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan arsitektur atau who. Lalu yang poin keempat, menentukan di mana lokasi objek perancangan enterprise arsitektur yang akan dibuat atau where. Yang poin keenam, menetapkan mengapa arsitektur ini dibangun atau why. Lalu yang poin terakhir itu mendefinisikan bagaimana atau how perancangan enterprise arsitektur ini dibuat. Lanjut. Lalu untuk tahapan TOGAF poin kedua ada arsitektur vision atau fase A. Dalam fase ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya enterprise arsitektur untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategis serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Untuk itu kami menguraikan beberapa langkah untuk menentukan visi arsitektur. Ada 4 poin. Yang pertama, menentukan dan mendefinisikan visi perusahaan. Yang kedua, menentukan seluruh aktivitas proses kerja perusahaan. Yang ketiga, menentukan dan mendefinisikan aktor. Dan yang poin keempat, itu merancang solusi visi arsitektur. Di sini ada note-nya, tools yang digunakan pada fase ini adalah value chain diagram. Lanjut. Tahapan TOGAF ketiga ada bisnis arsitektur atau fase B. Dalam fase ini bertujuan untuk membuat model bisnis, proses, fungsi, dan aktivitas yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis yang sudah didefinisikan pada tahap visi arsitektur. Untuk penjelasan alur bisnis ini dapat menggunakan salah satu modeling UML yaitu Business Use Case Diagram. Adapun keluaran atau hasil dari fase ini adalah yang pertama mendefinisikan sejarah perusahaan, yang kedua menjelaskan struktur organisasi usulan beserta definisinya, dan yang ketiga rancangan arsitektur bisnis dengan menggunakan model use case. Untuk note-nya, tools yang digunakan pada fase ini adalah Business Use Case Diagram dan Organization Catalog. Lanjut. Untuk tahapan TOGAF yang keempat ada Information System Arsitektur atau fase C. Pada fase arsitektur bisnis sistem informasi ini membahas arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang didefinisikan berdasarkan hasil keluaran dari arsitektur bisnis yang sudah dibuat. Ini ada arsitektur aplikasi, ini poinnya ada 4. Yang pertama mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dirancang, 2 memodelkan aplikasi-aplikasi yang akan dirancang, yang ketiga menjelaskan manfaat atau fungsi aplikasi yang dirancang, dan yang keempat pemodelan menggunakan activity diagram. Untuk toolsnya yang digunakan yaitu activity diagram dan application portfolio catalog. Lalu ada arsitektur data. Yang pertama itu memodelkan data yang digunakan setiap aplikasi yang akan dirancang pada arsitektur aplikasi. Dan yang kedua pada arsitektur data, perancangan menggunakan kelas diagram.
Dan dalam arsitektur data ini digunakan tools yaitu kelas diagram. Lanjut. Tahapan TOGAF yang kelima ada teknologi arsitektur atau fase D. Tujuan fase arsitektur teknologi adalah untuk mendefinisikan teknologi-teknologi utama yang dibutuhkan. Untuk fase arsitektur teknologi diuraikan beberapa tahapan. Yang pertama itu mendefinisikan konfigurasi jaringan awal, yang kedua menetapkan konfigurasi jaringan usulan, yang ketiga menentukan jenis kandidat teknologi dari sisi software dan hardware yang diperlukan. Dan yang terakhir itu mempertimbangkan alternatif-alternatif yang digunakan dalam usulan pemilihan teknologi. Dan untuk tools yang dipakai dalam fase ini yaitu Communication Engineering Diagram, Platform Technology, dan Teknologi Portfolio Catalog. Lanjut. Untuk tahapan TOGAF ke-6 ada Opportunities dan Solution atau fase E. Pada tahapan ini akan diuraikan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi model yang telah dibangun untuk semua arsitektur, termasuk bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan arsitektur data antar aplikasi. Dan poin ketiga, dalam tahapan ini rancangan dibuat menggunakan metric analysis gap. Dan untuk tools yang digunakan pada fase ini yaitu matrix analysis gap. Dan yang terakhir ada di poin 7 ada migration planning atau fase F. Pada fase ini bertujuan untuk perencanaan migrasi untuk menghasilkan pemahaman aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh user. Pada tahapan fase perencanaan migrasi ini akan dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama melakukan penyusunan proyek-proyek berdasarkan prioritas dari berbagai perspektif. Di sini perspektif manajemen dan operasional dan manfaat dari proyek migrasi. Yang kedua, membuat daftar urutan prioritas proyek yang akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan, implementasi, detail, dan rencana migrasi. Dan yang terakhir, ini ada poin ketiga, menetapkan roadmap aplikasi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut dengan Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Andi. Di sini saya akan menjelaskan use case yang berjalan pada sistem. Di sini ada aktornya, ada pasien baru, pasien lama, kemudian petugas pendaftaran, perawat, dokter, farmasi, dan bagian kasir. Di sini di mana pasien baru terhubung dengan pendaftaran sebagai pasien, kemudian setelah itu dia bisa daftar berobat jalan, kemudian pasien lama akan menunggu panggilan, kemudian dilanjut dengan oleh perawat, kemudian kemudian dokter akan mendiagnosa penyakit, memberikan resep obat kepada pasien lama. Kemudian pasien akan membayar biaya obat ke farmasi, di mana bagian farmasi akan mengambil obat dan menjelaskan dosis obat terhadap pasien lama. Nah, di sini juga untuk kasir, di sini akan menerima pembayaran yang diberikan oleh pasien. Kemudian next untuk activity diagram. Activity diagramnya di sini ada admin pendaftaran, sistem admin, dan database, di mana admin akan membuka link admin, kemudian di sistem akan menampilkan halaman login. Admin kemudian akan kembali ke admin, di mana admin akan mengisi password. Kemudian jika diproses, jika benar maka akan menampilkan halaman utama. Jika salah maka akan ditolak dan dikembalikan ke menu pengisian username dan password. Dari halaman utama, admin akan klik daftar rawat jalan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar rawat jalan. Di sini admin bisa menambahkan. Setelah menambahkan akan masuk, sistem akan memproses dan menampilkan tambahkan rawat jalan. Admin akan mengisi daftar rawat jalan, kemudian
sistem akan memproses langsung ke database dan disimpan. Untuk selanjutnya adalah solusi aktivitas, di mana di sini aktivitas di sini ada pendaftaran rawat jalan. Di sini yang solusi yang kita berikan adalah penyediaan sistem informasi untuk pendaftaran rawat jalan secara online yang terintegrasi. Nah, kemudian ada SDM terhadap IT, di mana solusi yang kami berikan adalah perekrutan karyawan di bidang IT. Dan untuk pengetahuan karyawan, solusinya adalah perlu diadakannya pelatihan terhadap IT, pelatihan karyawan terhadap TI. Dan untuk aktivitas terakhir teknologi untuk keperluan bisnis, solusi dari kami adalah menambahkan sosial media, ubah dan tambah kebutuhan software, hardware, dan arsitektur jaringan. Di sini untuk arsitektur aplikasi, di sini ada desain katalog aplikasi pasien, di mana pada fase ini mengambarkan sistem aplikasi di rumah sakit yang nantinya akan melakukan proses. Nah, jadi yang pertama dalam prosesnya adalah pendaftaran berobat pasien baru, di mana pengguna atau pasien baru yang belum mempunyai nomor bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang sudah ada dalam sistem untuk memberikan identitas. Setelah mengisi identitas akan langsung masuk ke pendaftaran berobat jalan. Nah, kemudian untuk pendaftaran berobat pasien lama, pengguna atau pasien tinggal mengisi formulir yang sudah ada di sistem untuk memproses antrian berobat jalan. Nah, kemudian untuk login atau registrasi, pengguna bisa melakukan login untuk melihat riwayat berobat dan melakukan registrasi. Kemudian untuk nama proses riwayat berobat, pengguna atau pasien bisa melakukan perubahan di menu riwayat berobat. Kemudian ini untuk desain katalog aplikasi admin, di mana nama prosesnya yang pertama adalah login. Di sini admin melakukan login dengan memasukkan username, password, dan status. Terus untuk proses daftar rawat jalan, admin akan bisa menambahkan daftar pasien rawat jalan, mengedit, dan menghapus. Kemudian di sini untuk admin perawat juga sama, ada login, admin melakukan login dengan memasukkan username, password, dan status. Kemudian daftar rawat jalan, di sini bisa mengedit asesmen perawat. Terus di sini juga ada admin dokter, di mana loginnya adalah untuk dokter melakukan login dengan memasukkan username, password, dan status. Kemudian menu proses daftar rawat jalan, di sini untuk mengedit asesmen dokter. Kemudian ada admin informasi, di sini ada dua nama proses juga, login, di mana admin informasi melakukan login dengan memasukkan username, password, dan status. Kemudian untuk proses daftar rawat jalan, di sini bagian informasi akan mengedit asesmennya. Dan terakhir untuk admin kasir, di sini admin kasir juga melakukan login dengan memasukkan username, password. Kemudian untuk daftar rawat jalan, di sini untuk mengedit asesmen kasir. Untuk selanjutnya blueprint akan dijelaskan oleh Mbak Astri. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk blueprint perancangan enterprise arsitektur, rancangan blueprint ini nanti akan digunakan sebagai pedoman SITI di Rumah Sakit Islam Karawang. Fungsi blueprint ini apa sih? Nah, fungsi blueprint ini nantinya akan menjadi pandangan dari rumah sakit bagaimana ia bisa menilai dari keselarasan SITI dengan proses bisnis. Nah, kita lihat di sini ada ruang lingkup EA-nya, itu ada 4. Pertama di sini ada perekrutan karyawan. Untuk perekrutan karyawan nanti akan dilakukan oleh SDM IT. Nanti akan dilakukan di bulan pertama, membuat template untuk perekrutan SDM IT, lalu perekrutan dilakukan bagi yang mempunyai skill terhadap IT dan mampu melakukan perubahan yang lebih baik bagi rumah sakit. Untuk ruang lingkup EA yang kedua, di sini ada pembuatan sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan. Nantinya akan melakukan pembuatan sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan di bulan ketiga. Untuk pengkodean dilakukan selama 5 bulan. Lalu fitur-fiturnya yang ada dalam aplikasinya adalah
Pertama ada profil, kedua ada daftar berobat, ketiga ada berita, 4 ada forum, yang kelima ada menologin. Untuk ruang lingkup EA yang ketiga, di sini ada pelatihan karyawan. Nanti akan dipaparkan teknologi yang akan digunakan kepada para karyawan. Lalu penjelasan mengenai teknologi yang akan digunakan dengan cara pelatihan karyawan. Diharapkan nantinya karyawan mampu mengetahui teknologi yang akan digunakan. Pelatihan karyawan ini diadakan di bulan ke-8. Pelatihan karyawan terhadap IT dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk ruang lingkup enterprise arsitektur yang keempat, di sini ada inovasi, persetujuan inovasi baru, pemasaran menggunakan akun sosial media maksud saya, merekayasa ulang teknologi baru. Nah, ini inovasinya berupa pemasaran di akun sosmed. Ini dilakukan untuk menggantikan atau menambahkan teknologi yang lama menjadi teknologi yang baru. Sebelumnya mungkin menggunakan pamflet atau apa, nah sekarang bisa menggunakan akun sosmed, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya di sini, pertama, Rumah Sakit Islam Karawang belum memiliki perencanaan arsitektur enterprise. Oleh karena itu, penelitian ini membuat suatu perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM agar dapat menyelaraskan strategi aktivitas. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama pada TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Kesimpulan yang kedua, Rumah Sakit Islam Karawang belum memanfaatkan SITI secara maksimal untuk membantu aktivitas di sana, seperti pengelolaan data, ini masih mengandalkan Microsoft Office. Oleh karena itu, pada perencanaan arsitektur enterprise akan dirancang arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi untuk memaksimalkan penggunaan SITI dengan cara mengoptimalisasi sistem menggunakan aplikasi yang saling terintegrasi. Sarannya, di sini ada 2. Saran yang pertama, pada penelitian selanjutnya, fase-fase TOGAF Arsitektur Development Method perlu dilanjutkan sampai dengan fase tata kelola teknologi informasi dan fase manajemen perubahan, agar pengimplementasian arsitektur pada perusahaan menjadi lebih mudah. Untuk saran yang kedua, setelah menyelesaikan setiap arsitektur, diharapkan penelitian selanjutnya dapat membuat pengukuran ROI atau Return of Investment yang berguna sebagai analisa bisnis, sebagai analisis biaya investasi yang harus dikeluarkan perusahaan untuk seluruh proses perencanaan strategis sistem informasi ini. Nah, demikian presentasi dari kami, namun ada list daftar pustaka yang bisa dilihat di sini. Nah, ini daftar pustakanya. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Astri dan semua pemateri. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada penyampaiannya. Mungkin cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.